Ya, seperti yang kita tahu ya, Pak Jokowi ini sakit. Badannya kan kelihatan ya di beberapa kesempatan, ada beberapa foto-foto, ada beberapa video. Badannya terlihat membengkak, kemudian kulitnya belang-belang. Bernama Sendang Bulus Jimbung, yang mitosnya diyakini warga memiliki air bertuah hingga dihuni oleh sepasang bulus goib. Bahkan konon bisa mengabulkan segala permintaan. Tempatnya ini kalau kalian lihat di Google Maps ya, ini cuman sekitar 50 km dari pabrik mobil SMK. Ada tebusan yang harus dia tanggung seumur hidup, badannya jadi belang. Oh, badannya jadi belang? Belang, ya. Belangnya itu seperti apa, Pak? Seperti habis kena air panas. Putih-putih? Putih-putih. Ngelupas-ngelupas? Iya. Oh. Walaupun memang kekuasaan di Indonesia ini tumbalnya nggak main-main, teman-teman. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Sorry banget, maaf ya teman-teman. Kemarin ini terpaksa aku mesti libur agak lama karena satu dan lain hal. Ya, terima kasih juga buat kalian yang masih selalu setia dukung kisah dunia lain dengan subscribe, like, dan komen-komen yang sangat-sangat bermutu. Aku seneng banget. Dan juga kalau kalian ingin mendukung pendanaan channel independen ini, kalian bisa dengan super thanks ataupun link Saweria di deskripsi ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol, kita bakal bicarakan tentang seseorang yang ini selalu dibicarakan tiap hari di berbagai media. Rame banget, berita apapun pasti ada namanya dia. Ya, tapi sayangnya pemberitaannya banyak yang minor ya, dengan banyak banget pro dan kontranya. Bahkan banyak yang menyebut bahwa kejadian yang menimpa dirinya ini adalah karma pala atas semua perbuatannya selama 10 tahun menjadi presiden Indonesia. Inilah kisah dunia lain, dunia yang mungkin kita tidak pernah kenal sebelumnya. Wajah Joko Widodo, Presiden ke-7 RI menjadi sorotan belakangan ini. Wajah Jokowi dinilai berubah drastis pasca dari Vatikan. Kondisinya tersebut menuai spekulasi hingga disebut-sebut Jokowi kena autoimun. Ajudan Presiden Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, memastikan bahwa kondisi fisik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, itu secara umum dalam keadaan baik. Jokowi tengah menjalani proses pemulihan akibat alergi kulit yang menyebabkan peradangan, terutama di area wajah. Namun, Syarif mengakui adanya peradangan akibat alergi yang memengaruhi tampilan wajah Presiden. Joko Widodo, atau lebih populer, lebih dikenal dengan nama Jokowi. Beliau ini tercatat sebagai Presiden ke-7 di Indonesia ya. Setelah habis masa jabatannya pada 2024 yang lalu, digantikan kemudian oleh presiden kita yang sekarang, yaitu Prabowo Subianto. Sayangnya teman-teman, setelah pensiun dari jabatan presiden hingga hari ini, hingga video hari ini tayang, sepertinya Jokowi ini nggak bisa menikmati hari-hari pensiunnya sebagai presiden. Silih berganti, masalah demi masalah menerpanya. Mulai dari isu matahari kembar. Kalian tahu lah ya, ada isu matahari kembar ini. Karena masih banyak banget ya ternyata kemarin-kemarin itu menteri-menteri yang sowan ke Solo. Walaupun presidennya ada di Jakarta ya waktu itu. Tapi kemarin Pak Prabowo sering keluar negeri sih. Nah, kemudian dipermasalahkan juga ijazahnya oleh TPUA. Termasuk yang paling rame ini, yang paling rame itu sama Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, sama Dr. Tifa. Hingga kemudian permasalahannya melebar tiap hari semua media, baik media mainstream maupun YouTube, media sosial lain sebagainya. Isinya itu ya ini semua masalah ijazah. Gitu loh. Dan kemudian diralat dulu Pak Kasmujo, ini orang penting nih Pak Kasmujo, yang kemudian diklaim tahun 2017 sebagai dosen pembimbing skripsi, meskipun waktu itu mengatakan dosen pembimbing saya, tapi jelas betul narasinya mengatakan membimbing skripsi saya. Setahu saya kan begini Mas, di kampus kita itu kan ada dosen pembimbing akademik atau dosen wali kita. Ya, betul. Ada dosen pembimbing skripsi. Ya, kira-kira gitu. Yang skripsinya udah terbantahkan, tidak ada nama Pak Kasmujo di skripsinya. Dosen pembimbing akademik
akademik itu kemudian dilalat. Pak Kasmujo sendiri sudah mengatakan langsung ya Ke Mas Roy Suryo atau katanya lagi nih? ada videonya di depan Dr. Rismon Hasiolansianipara, ada rekamannya. Apakah itu dosen pembimbing akademik? Tidak. Saya tahun itu baru 3B. Ya, 3B itu dosen pembimbing akademik itu harus yang senior ya 50. Jadi semua sudah clear dan itu Pak Kasmujo itu masih clear sebelum Pak Andi Asman. Jangan kemudian seperti nama yang kemudian disebut oleh Bitor tadi, Widodo. Widodo dihadirkan langsung didekepin oleh Pak Andi Aswani di sebuah acara. Ya nggak berani ngomong Widodo yang pap. Kemudian anaknya juga nggak luput dengan masalah ini, digugat sama purnawirawan TNI ingin dimakzulkan sebagai wakil presiden. Nah, seperti itu. Yang paling baru nih teman-teman, yang paling baru adalah Jokowi sakit ya, yang menimbulkan banyak kontroversi karena sakitnya ini dinilai tidak lazim dan sangat aneh sekali ya teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu ya, Pak Jokowi ini sakit. Badannya kan kelihatan ya, di beberapa kesempatan ada beberapa foto-foto, ada beberapa video, badannya terlihat membengkak, kemudian kulitnya belang-belang, dan banyak banget dugaan yang muncul atas penyebab sakitnya Jokowi ini. Mulai dari sekedar alergi, seperti kata ajudannya, keterangannya kan seperti itu ya, alergi habis kunjungan ke paus. Kemudian ada juga yang mengira itu adalah autoimun atau Stephen Johnson syndrome. Bahkan ini nih, ada yang menggelitik rasaku sebagai seorang pelaku metafisika, teman-teman. Katanya kena karma, teman-teman. Oke lah ya. Apapun sakitnya, kita doakan aja supaya lekas diangkat penyakit-penyakitnya. Kalian tahu dong maksudku seperti apa, ya kan? Nah, ini ada komentar netizen yang lucu banget. Ini menggelitik banget saat aku sedang browsing-browsing kan, lihat konten-konten di YouTube. Itu lucu banget. Ini adalah konten tentang bulus jimbung. Nah, buat kalian yang belum pernah dengar tentang bulus jimbung ini, aku jelasin sedikit dulu aku jelasin. Jadi gini teman-teman, ada sebuah sendang kolam di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Tepatnya ada di Desa Jimbung. Sejak puluhan tahun yang lalu, tempat ini dipercaya sebagai tempat jujukannya para pelaku ritual, khususnya ritual pesugihan. Legenda juga kerap dikaitkan dengan sesuatu hal yang bersifat keramat dan sakral, hingga masyarakat pun menganggapnya sebagai sebuah mitos. Adalah Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang memiliki sebuah legenda menarik untuk ditelusuri asal-usulnya. Keberadaan sebuah mata air keramat bernama Sendang Bulus Jimbung yang mitosnya diyakini warga memiliki air bertuah hingga dihuni oleh sepasang bulus gaib. Bahkan konon bisa mengabulkan segala permintaan. Tempatnya ini kalau kalian lihat di Google Maps ya, ini cuman sekitar 50 km dari pabrik mobil SMK. Mobil yang mengantar Jokowi terkenal banget. Bahkan akhirnya sampai jadi presiden kan. Namun akhirnya SMK nggak pernah diproduksi. Oke, kita balik lagi ke Sendang Jimbung ya teman-teman. Sendang ini konon di masa lalunya dihuni oleh sepasang bulus alias labi-labi kura-kura. Kalian tahu lah ya bulus. Namanya adalah Kiai Poleng dan Nyai Remeng. Sejak puluhan tahun yang lalu nih, aroma sesajen sudah menyebar di lokasi sendang ini. Selain bunga dan kemenyan, biasanya pelaku-pelaku ritual ini membawa ingkung. Tahu nggak kalian ayam ingkung itu? Ayam ingkung, sepotong ayam utuh yang kemudian dimasak ingkung. Kemudian setelah perlengkapan sesajen itu siap, biasanya nih pelaku-pelaku ritual ataupun pelaku-pelaku pesugihan tersebut berendam di sendang di tengah malam. Dan nantinya jika ini berhasil, mereka akan ditemui oleh sang Kiai Poleng, yaitu Kiai Poleng seekor bulus poleng yang dipercaya sebagai pengabul permintaan untuk mereka yang punya hajat. Kalian tahu nggak artinya poleng? Poleng itu artinya belang-belang hitam putih seperti itu teman-teman. Kain poleng itu loh, kalian tahu nggak? Nah,
Bahkan penjaga Taman Bulusan masih sangat paham sama cerita ini ya. Ini sekarang nggak ada kuncennya. Ini sekarang adanya penjaga taman aja. Ini aku bacakan satu kutipannya ya. Aku bacakan satu kutipan. Jika niatnya berhasil, nanti kulit pencari pesugihan atau pelaku ritual itu akan belang-belang. Ada yang cerita kalau belangnya sudah rata di tubuh akan kehilangan nyawa. Tapi Mas, saya belum pernah lihat orang yang kulitnya belang-belang. Itu ceritanya dari Pak Mashuri, penjaga Taman Bulusan. Itu beliau bilang seperti itu di tahun 2024 ya. Mungkin Pak Mashuri di hari itu belum pernah lihat orang yang kulitnya belang-belang. Orang yang sudah niat betul mau cari pesugihan lewat Bulus Jimbung, itu datang ke sini lewat juru kuntinya, kemudian mengadakan ritual di sini pakai sesaji. Nanti pada saat itu dikabulkan, dia akan jadi kaya, tapi ada tebusan yang harus dia tanggung seumur hidup, badannya jadi belang. Oh, badannya jadi belang? Belang, ya. Belangnya itu seperti apa, Pak? Seperti habis kena air panas. Putih-putih? Putih-putih. Ngelupas gitu, Iya. Pak? Oh, Semakin lama akan semakin lama akan semakin banyak. Kalau masih sedikit bisa ditutupi, kalau udah banyak rata semua kan nggak bisa ditutupi. Kalau sudah rata, orangnya akan meninggal dunia. Oke, di hari ini sendang itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Nah, tempat itu udah jadi tempat wisata teman-teman, karena memang mata airnya jernih, suasananya yang asri, rindang, asik lah pokoknya sekarang tempatnya. Tapi ya, hingga hari ini juga, masih di hari ini juga, masih banyak banget pelaku-pelaku ritual yang datang ke sana sengaja untuk cari pesugihan juga teman-teman. Walaupun tentu aja suasananya udah sangat berbeda, jauh banget sekarang dan di puluhan tahun masa lalu. Mashuri selaku penjaga sebenarnya menyayangkan ritual salah kaprah yang sering dilakukan orang di tempat ini. Dan orang-orang itu pun dia mau hanya ambil airnya gitu. Terus, itu buat apa gitu. Ada yang buat apa? Pengobatan, ada yang buat pengelarisan itu nggih. Napa pesan Ibu mawon. Sing intine Bu, Pak, doa kula ngoten. Tetap yang Nah, itu bukan karena air ini. Saya menjelaskan gitu, Pak. Beruntung, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat semakin menyadari jika segala kegiatan yang terbilang menyesatkan ini sudah sejak lama pudar dan ditinggalkan. Karena sejatinya, tempat angker dan menyeramkan hanyalah sugesti yang tertanam dalam sebuah pikiran kosong tanpa didasari keimanan yang kuat. Nah, itu sedikit aja cerita tentang Bulus Jimbung ya. Dari zaman dulu memang konon jika saatnya pelaku pesugihan atau ritual di Sendang Jimbung itu mereka kemudian ditagih oleh sang Kiai Poleng itu, maka ya itu tadi tubuhnya jadi belang-belang. Semakin parah sebab waktu itu sakitnya terkesan aneh ya, nggak masuk akal. Nggak tahu aku, entah mungkin ilmu kedokteran di masa itu belum bisa memahami atau menjangkau apa yang terjadi dengan hal-hal seperti itu. Yang jelas, setelah belang-belang itu makin parah, orang yang konon ditagih oleh Kiai Poleng itu, sang Bulus Jimbung itu, udah pasti nggak selamat nyawanya. Ini ya, dan ini nggak ada yang berani motong, nggak ada yang berani manjat karena pasti akan celaka. akan celaka. Iya. Pernah ada kejadian, Pak? Sering. Apa contohnya, Pak? Dia bermaksud apa? Ngurangin dahan, jatuh dari pohon. Meninggal. Iya juga. Oh, Nah itu tadi teman-teman, balik lagi komen netizen itu, waduh lucu banget teman-teman. Memang letaknya Sendang Jimbung ini deket ya sama kota asalnya Jokowi, yaitu Solo atau Surakarta. Solo sama Surakarta berapa lama sih? Ya nggak lama lah, itu deket banget lah. Tapi untuk mengaitkan sakitnya Jokowi dengan kisah Bulus Jimbung atau Kiai Poleng ini ya, kok sepertinya gimana ya teman-teman? Gimana? Aneh aja sih. Aneh kalau seorang Jokowi Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, masa sih ada hubungannya sama Bulus Jimbung? Mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih? Menurut kalian kira-kira gimana? Aku masih nggak habis pikir tentang hal ini. Ya, walaupun memang kekuasaan di Indonesia ini
tumbalnya nggak main-main teman-teman. Ini istilah tumbal beneran ya, tumbal dalam arti sesungguhnya, bukan tumbal yang kalian dengar di hari ini. Kalian makanya belajar sedikit tentang asal muasal bahasa. Ini sastra Jawa tumbal ini teman-teman. Jadi gini, jika nggak kuat-kuat ya, baik secara spiritual maupun secara fisik maupun secara rohani, itu bisa gawat kliwat kalau bahasa wayangnya teman-teman. Setauku ini, semua presiden Indonesia dari masa presiden pertama hingga di hari ini semuanya paham tentang supranatural dan metafisika. Apalagi Jokowi ini loh, Jokowi ini buat yang paham atau buat para pendukung-pendukungnya, ini tahu lah ya beliau seperti apa. Nah, kemudian rata-rata juga presiden Indonesia ini punya pandangan yang benar tentang hal-hal supranatural dan metafisika. Aku sih maklum ya, Indonesia ini kan penduduknya bukan cuma manusia yang terlihat ya. Banyak makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat. Banyak juga entitas-entitas yang bahkan kita nggak tahu itu apa. Tapi percayalah, percaya. Mereka ini sangat-sangat berefek dan berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada di Nusantara. Sesuai sejarah, insinyur beneran Soekarno, kalau Pak Karno insinyur beneran, sang proklamator kita, ini berakhir nggak menyenangkan di penghujung kekuasaannya teman-teman. Ya kalian tahu lah ya ceritanya Bung Karno seperti apa di akhir-akhir masa kekuasaannya. Kemudian Haji Muhammad Soeharto yang menurutku raja terakhir tanah Jawa, ini juga menghadapi gugatan rakyat setelah lengsernya beliau. Wah, benar-benar terjadi pergolakan banyak lah ya waktu itu. Sekarang tiba di era turunnya Jokowi. Gimana kira-kira menurut kalian? Jokowi bakalan mengalami nasib yang sama dengan presiden-presiden yang aku sebutkan tadi, atau mungkin malah berakhir manis, bisa pensiun dengan manis? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Juga aku minta tolong buat share video ini ke orang-orang yang kalian anggap punya pikiran terbuka. Soalnya algoritma YouTube parah sekarang teman-teman. Sampai di sini dulu episode kali ini. Kita bakalan tayang rutin lagi ya habis ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.